Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Panglima Padi, sahabat PPI, sahabat-sahabatku, sahabat petani semua dimanapun Anda berada, siapapun, dimanapun, apapun agamanya, apapun sukunya. Salam jumpa lagi dengan Panglima Padi. Oke, di video kali ini Panglima Padi akan membuat video yaitu indahnya saling berbagi pengalaman. Jadi berbagi pengalaman ya bos, bukan berbagi ilmu. Kalau ilmu itu dari guru, kalau pengalaman itu dari orang yang sudah mengalami, istilahnya kayak gitu. Saya bukan guru, bukan master, bukan apapun, yang penting saya berbagi. Didengarkan ya oke, nggak didengarkan ya silahkan. Dengan lapang hati saya menerima. Oke, ini Panglima Padi, nama Facebook saya ya. Kalau nama saya ya asli Ahmad dari Aceh Utara. Buat yang Aceh boleh datang sini. Kalau yang di tempat-tempat lain dimanapun Anda berada, boleh lewat HP atau WA. Nah ini ya, jadi berbagi pengalaman tentang cara tanam padi dulu, zaman dulu. Kalau sini yang pasti yang saya alami itu 5 tahun yang dulu itu belum menggunakan, jadi 5 tahun ke bawah, jadi 2015 ke bawah itu masih menggunakan jarak tanam yang biasa-biasa aja ya, suka-suka orang, pengen tebal apapun, pokoknya kalau bibitnya banyak ya tebal, kalau bibitnya dikit baru jarang. Nah ini tapi kurang diperhatikan gimana hasilnya. Jadi pengalaman yang sudah saya pernah lakukan yaitu gini, di tahun 2015 antara 2016 itu datanglah seorang istilahnya penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian ini datang ke tempat kami yaitu berbagi tentang cara tanam legowo. Jadi legowo itu ada yang 2:1, 2:1, terus 3:1, 4:1, 5:1. Ini mungkin sebagian yang belum paham. 2:1 yaitu 2 baris tanaman padi. Ini panjang kayak gini, misalkan berapa panjangnya, terus diselai dengan lorongnya itu 50 cm. Sedangkan jarak tanam ada yang bilang 20 kali 20, tapi ada yang 25 kali 25, 25 kali 25 cm. Nah jadi setelah lorong 50 cm tadi terus tanam lagi 2 baris. Nah kayak gini. Selanjutnya kayak gini, jadi sepanjang-panjang kayak gini. Terus usahakan searah matahari. Jadi ini misalkan timur, hadapnya ke barat. Nah ini apa tujuannya, yaitu dari sinar matahari itu biar mendapatkan sinar matahari full. Kayak gini ya, ini contoh aja. Jadi biar mendapatkan arah matahari full sampai sore, jadi semua sinari matahari full. Sedangkan lorong ini, lorong yang 50 tadi ini tujuannya untuk arah angin. Jadi ada pergerakan angin di antara lorong inilah yang membuat padi sehat. Yang membuat padi sehat itu salah satunya adalah angin. Terus
matahari ataupun cahaya matahari ini juga menyehatkan padi. Jadi seterusnya kayak gitu. Ini yang 21, 31 ya kayak gitu juga. Nanti 3 lorong, 3 barisan. Contoh kayak gini. Ini 2 baris, selanjutnya 3 baris. Baru 1 lorong 50 cm, baru 3 baris lagi, gitu seterusnya. Oke, ini saya contohkan gitu aja. Sedangkan 41 ya 4 baris, baru 1 lorong atau 1 baris kosong. Tujuannya seperti itu tadi, agar matahari full, mendapatkan sinar matahari full. Sedangkan 50 cm ini untuk keluar masuknya angin, jadi ada pergerakan kayak gitu. Itulah yang membuat padi sehat. Terus dengan manfaat jajar legowo, ini yang saya catakan bukan cuma legowo, tapi salah satunya pertama yaitu legowo, kedua tabela, ketiga tegel. Jadi tabela ini bukan tabela hambur ya. Legowo ini satu tadi, 21, 31, 41, 51. Terus tabela kalau saya memang belum nyoba, cuma saya lihat memang kayak gitu tuh hasilnya bagus. Tergantung tabelanya yang bikin kayak apa itu loh, diencer-encer pakai ada tabung ataupun macam lah, banyak kreativitas di YouTube. Coba bisa dilihat di YouTube cara buatnya kayak apa. Itu tabela, jangan tabela hambur. Kalau hambur saya hasilnya nggak yakin, soalnya nanti terlalu rapat. Sedangkan tegel ini sistem yang jarak tanam semua sama. Misalkan satu sawah ini kita tanam 35, jadi yang disarankan 35, semua sampai habis. Misalkan 1 hektar ya semua tabela tegel ya kayak gitu, 35 terus selanjutnya, itu bagus juga, saya udah merasakan. Kalau tabela saya lihat, asal tabelanya ini jarang diencer pakai pakai tabung ataupun pakai apa, itu bagus. Cuma kalau tabelanya tampilnya hambur-hambur, saya hasilnya nggak yakin. Karena gini, pengaruhnya yaitu di matahari, di angin. Kalau kita nanamnya makin raput, itu otomatisnya anginnya kurang, cahaya pun ya lantaran terlalu tebal makanya kurang. Nampaknya iya kena sinar matahari terus, tapi istilahnya dia belum tercukupi, makanya padi ini kadang nggak sehat. Sedangkan yang tanam kayak legowo sama tegel ini, insya Allah padinya lebih sehat karena tercukupi ya masalah angin sama matahari. Sedangkan cara pemupukan dulu saya udah pernah ngasih video cara pemupukan. Untuk selanjutnya bisa juga tanya-tanya langsung ke WA, ke HP juga bisa, silahkan. Terus manfaat dari sistem tanam jarang ini, bisa legowo, bisa tabela, bisa tegel ini, itu banyak manfaatnya. Yang pertama, produktivitas meningkat. Coba bandingkan, sekarang Anda nanamnya tebal, tanamnya terlalu rapat. Coba bandingkan yang ke depan, oh saya mau coba lah. Jadi uji coba itu perlu loh. Legowo, saya mau tanam legowo, gimana hasilnya. Terus tabela hasilnya gimana, tegel gimana hasilnya, itu bisa dicoba. Nah itu bisa dicoba. Terus ditulis, oh iya musim ini misalkan, contoh saja dalam 1000 meter persegi, 1000 meter persegi musim ini MT1 misalkan. MT1 dengan cara saya coba legowo,
Legowo dalam 1000 meter persegi saya dapatnya 900 kilo misalkan. Terus dengan cara tabela misalkan MT2 tabela coba, oh dapat saya misalkan 800. Terus dalam yang MT3 pakai tegel coba, oh dapatnya misalkan 1 ton. Wah ini bagus ini, 1 ton misalkan kayak gitu. Jadi untuk para petani kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya yang udah mencoba itu namanya legowo sama tegel, ini hasilnya imbang-imbang. Ya pertama tetap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu cara tanam itu sangat berpengaruh. Alhamdulillah 5 tahun saya terapkan dengan legowo sama ataupun tegel, ini hasil lebih meningkat. Terus yang pasti hama sama penyakit itu lebih mudah dikendalikan. Karena gini, misalkan kita nanamnya rapat kali kayak zaman dulu, itu kita spray obat apapun itu dia nggak sampai ke bawah. Karena apa? Kalau udah remaja itu daunnya udah rapat, jadi spray nggak sampai ke bawah, itu yang berpengaruh. Sedangkan kalau tanam-tanam jarak jarang kayak gini, tegel apapun legowo ataupun tabela yang jarang-jarang itu sekali semprot sampai ke bawah. Jadi hama sama penyakit mudah dikendalikan. Terus hasilnya lebih meningkat. Karena apa? Kalau legowo ini dibilang menanam sistem tengahan seperti di pinggiran. Jadi padi yang di tengah-tengah kayak gini, di tengah misalkan ini 1 petak, di tengah-tengah ini imbang sama yang pinggir, jadi berkembang gitu loh. Sedangkan kalau tanamnya rapat itu istilahnya terlalu pengap, jadi untuk berkembang itu susah. Coba bisa boleh dicek, dicoba nanti Bapak ataupun saudara-saudara semua dicek di pinggir ini misalkan anakannya berapa, anakannya 30, berapa yang berisi, misalkan 30, anakan yang berisi itu 20 ataupun 25. Kalau kita nanamnya jarang, di tengah ini pun bisa gitu juga, anaknya 30 bisa 20 atau 25 yang berisi, yang sampai panen. Nah gitu loh. Jadi kalau tanam yang rapet itu, ini sering, ini saudara saya pun sistemnya ya kayak gitu, dari dulu nggak bisa dengar dia. Jadi sistemnya dia tetap tanam yang tebal itu. Jadi saya lihat satu rumpun itu paling 10, di bawah 10, yang paling banyak itu 15. Sedangkan anakannya berapa? 25, 30, sampai ada yang 40, tapi dia nggak berbuah. Nah inilah pemikiran petani yang harus diubah. Jadi yang dipentingkan itu bukan anakan banyak, tapi berapa yang berproduksi. Nah gitu. Percuma anaknya 30 terus yang berbuah cuma 10, mending anaknya 20 tapi semua berbuah, itu lebih bagus. Nah itulah saran dari Panglima Padi. Untuk lebih jelasnya bisa tanya lewat WA ataupun ya lewat WA juga bisa, lewat komentar juga bisa, insya Allah. Soalnya saya nggak selalu update terus nunggu komentar ataupun gimana, enggak ya. Jadi sesempat saya, kalau mau cepat ya biasanya di WA cepat bisa saya balas gitu, tentang berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada manfaat mohon dibagikan. Jangan lupa juga tonton di YouTube saya, ada juga Panglima Padi, mohon bantuannya di subscribe kalau mau. Kalau nggak mau ya silahkan, nggak apa-apa, dengan senang hati. Yang penting saya berbagi pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.